Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukum memakai bumbu pala? Apakah diharamkan karena pala mempunyai efek membuat ngantuk? Ada buah pala, ada biji pala. Kalau buahnya yang daging buahnya ini saya pernah makan dan tidak memberikan efek apapun, bahkan dibuat manisan ya, buat manisan daging buah pala. Nah, sementara kalau biji pala, wallahu alam, katanya itu memabukkan. Jadi seperti ganja, kemudian pepohonan-pepohonan yang memabukkan, kecubung, termasuk katanya biji pala. Jadi ini kalau dikonsumsi nanti bisa bikin orang mabuk. Kalau memang biji pala itu bisa bikin orang mabuk, berarti dia masuk kategori khamr. Dan sebagaimana definisi yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan khamr adalah kullu ma khamara al-aqla fa huwa khamr. Semua yang bisa menutupi akal itulah khamr. Kalau emang biji pala ketika dikonsumsi itu bisa bikin mabuk, berarti statusnya khamr. Kalau itu sudah khamr, terlarang untuk dicampurkan ke makanan yang halal. Sebagaimana kita tidak boleh mencampurkan makanan yang halal dengan alkohol atau dengan apa? Dengan khamr, dengan minuman keras, atau mencampurkan makanan dengan ganja dan seterusnya. Karena yang seperti ini berarti mencampurkan sesuatu yang thayyib dengan yang khabith. Nah, itu kalau Anda mengakui bahwa biji pala statusnya memabukkan. Meskipun saya sendiri tidak tahu betulkah biji pala itu memabukkan, tapi itu sifatnya baru berita yang belum pernah kita buktikan. Mau dibuktikan enggak saya? Memabukkan atau tidak biji pala? Belum tahu. Belum tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah membuat transaksi, membuat dua harga dalam transaksi? Misalnya tunai 100, harga utang 110. Kalau ada variasi harga ketika transaksi, jika variasi harga itu di tahap penawaran, hukumnya boleh. Saya ulang ya, adanya variasi harga namun masih di tahap penawaran, hukumnya boleh. Baik, kenapa boleh Pak? Karena nanti saat akad tetap yang diambil hanya salah satu. Jadi misalnya tadi ya, tunai 100, kredit 110. Sampean mau harga yang mana? Tunai. Berarti yang satunya berlaku nggak? Tidak. Di saat dia milih, ya sudah, saya tak beli yang tunai saja 100. Berarti yang 110 nggak berlaku. Maka saat deal tetap satu harga. Nah, terus jual beli dua harga yang dilarang itu yang kayak gimana? Jual beli dua harga yang dilarang, variasi ini belum dipilih salah satu. Misalnya, barang ini saya jual kalau tunai 1 juta, kredit 1 tahun 1.500.000, kredit 2 tahun 2 juta, tambah 1 tahun tambah 500, gitu. Lalu ada orang yang beli, ya sudah saya tak beli, terus dibawa barangnya. Saat dibawa, dia belum menentukan harga mana yang mau dipilih. Lagi biaya rego sing di, ya ndak tahu. Kalau saya bisa lunas tahun ya 1.500.000. Kalau bisa lunas 2 tahun 2 juta. Kalau lunas 3 tahun 2.500.000. Jadinya gimana? Harganya nggak jelas. Bisa 1 juta, 1.500.000, 2 juta, 2.500.000, tergantung kemampuan dia dalam membayar cicilan. Praktek ini jual beli yang terlarang karena harganya tidak jelas.
Insya Allah dipahami ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum jual beli barang KW? Sekarang istilahnya bukan KW, ori 80%, ori 50%. Jadi istilah barang palsu, barang tiruan itu terlalu vulgar ya. Maka dibuat lebih halus dengan sebutan KW1, KW2, KW3. KW itu apa sih? Kualitas 1, kualitas 2, kualitas 3. Padahal itu hasilnya palsu tingkat 1, palsu tingkat 2, palsu. Cuman biar tidak terlalu vulgar, digunakanlah KW. Atau sekarang ori 70%, ori 60%. Baik. Untuk barang KW atau barang palsu, barang tiruan, jika tidak menggunakan merek asli, tidak masalah. Jadi misalnya dia cuma niru model, ya, tapi mereknya tidak sebagaimana merek asli, boleh. Tapi kalau pakai merek asli dilarang, karena itu melanggar hak orang lain. Misal Bapak menjual serabe ya, yang terkenal kan serabe Solo, Noto Suman. Nah, terus Anda jual buat yang persis seperti itu tapi diplesetkan. Ya, serabe Soyotuman. Boleh? Boleh. Karena ketika diplesetkan berarti Anda tidak menggunakan hak orang lain. Kalau masalah kesamaan produk, ya itu sifatnya semua orang punya peluang yang sama. Karena hal yang mudah ditiru tidak bisa dihalangi. Hal yang mudah ditiru tidak bisa dihalangi. Misalnya seluruh orang di dunia tidak boleh jualan serabe, kamu tidak punya hak terhadap serabe. Karena yang namanya benda seperti ini, makanan seperti ini mudah ditiru, dan itu makanan rakyat, artinya dia tidak bisa diklaim oleh satu orang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Jika kita membeli barang dengan sistem PO, kita diminta bayar separuh atau seperempat harga, apakah diperbolehkan? Misalnya kita beli khimar atau abaya. Baik, kalau Anda membeli dengan sistem pesan seperti ini, jika penjualnya adalah produsen, produsen itu berarti dia yang membuat barang, hukumnya boleh, karena akad yang Anda lakukan namanya akad istisna. Akad yang Anda lakukan namanya akad istisna. Tapi kalau Anda bertransaksi dengan yang bukan produsen, berarti dia cuman penjual saja. Dia beli terus dia jual ulang. Maka tidak boleh ada PO jika penjual belum punya barang. Sebab kalau Anda melakukan PO dengan bayar DP, jadinya kali bil kali. Jual beli kali bil kali, dan jual beli kali bil kali ulama sepakat hukumnya terlarang. Jual beli kali bil kali itu seperti ini. Penjual bukan produsen, penjual tidak punya barang, penjual sudah menerima DP dari konsumen, dan sudah dilakukan akad. Ketika empat ini terjadi, transaksi itu namanya jual beli kali bil kali, dan ulama sepakat hukumnya dilarang. Jadi kalau misalnya pesen kerajinan tembaga, tapi langsung ke produsennya, bayar DP dulu, boleh? Kenapa? Produsen. Tapi kalau dia nggak produksi, saya nggak produksi kok Pak, saya cuman beli dari para pengrajin yang ada di Cepogo, kemudian nanti saya jual. Jadi dia cuma display saja. Terus ada orang yang pesen, padahal dia nggak bisa memproduksi, maka belum boleh jualan sampai dia memiliki barang.
Tambah sedikit tentang apa? Barangnya sudah ready itu. Barangnya sudah? Kalau barangnya sudah ready ya boleh-boleh saja. Mau DP, mau tunai boleh. Walaupun tidak langsung ke pengrajinnya. Walaupun Tidak langsung ke pengrajinnya. selama penjualnya sudah punya barang, berarti barangnya sudah siap untuk dia jual. Belum? Misalkan si pengrajin sudah ada barangnya. Barangnya sudah ada. Tapi yang ini lewat saya, sudah DP saya belum beli ke. Nggak boleh. Berarti Bapak harus ketika ada DP masuk dikembalikan. Yang sering Nah, berarti nanti jadinya kalik bil kalik tadi. Di tempat pengrajin barangnya sudah ada. Dah. Pedagang ini dapat pesanan. Langsung telepon. Panci ana le. Ada banyak. Pesan panci ya. Pesan 100 panci. Nah, di pengrajin sudah ada ready barang itu. Tapi kan Anda belum beli. Cuman tanya saja kalau barangnya ready, barangnya sudah available, sudah tersedia. Lalu Anda minta kepada calon konsumen, sampean bayar DP dulu 50%. Setelah bayar DP, terus baru beli. Nah, ini kali bil kali. Terus yang benar gimana? Konsumen saat mau bayar DP tadi ditahan, jangan bayar dulu. Baik, nanti tunggu instruksi dari kami ya. Nah, Bapak segera beli. Setelah dapat barang itu, terus diterima, baru kemudian sampaikan. Sekarang barang sudah ready, jadi beli enggak? 100 panci sudah siap. Kalau konsumennya lanjut ditransaksikan. Mau DP boleh, tunai boleh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sebenarnya aturan jual beli emas dalam Islam? Apakah harus selalu dilakukan yadan biyadin? Bagaimana jika dilakukan secara online? Saya pernah dapat bahwa emas bukan lagi alat tukar sehingga boleh transaksi tidak langsung. Nah. Tentang emas harus yadan biyadin, ini disebutkan dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada seorang sahabat namanya Malik bin Aus bin Hadatsan. Malik bin Aus ibnul Hadatsan. Suatu ketika beberapa sahabat sedang duduk bersama. Ada Talha bin Ubaidillah, ada Umar bin Khattab, dan beberapa sahabat yang lain. Datanglah Malik bin Aus membawa dinar. Lalu beliau tawarkan kepada kerumunan para sahabat tadi, mayyastarifud darahim. Ada enggak yang mau membeli dinar saya ditukar dengan dirham? Ini saya punya dinar. Ada enggak yang punya dirham yang mau ditukar dengan dinar ini? Talha langsung angkat tangan. Langsung beliau minta, arina dhahabah. Arina dhahabaka. Coba tunjukkan mana emasmu. Kemudian diserahkanlah emas itu kepada Talha bin Ubaidillah. Talha sahabat yang dijamin masuk surga. Dan di situ ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diterimalah emas tadi oleh Talha. Lalu Talha nyuruh budaknya, tolong ambilkan dirham sekian di rumah. Ini mau saya serahkan kepada Malik bin Aus. Berangkatlah si budak pulang ke rumah. Nah, Umar melihat kejadian itu langsung dilarang. Kalla, nggak boleh demikian. Kau kembalikan emas itu kepada Malik bin Aus, atau sekarang kau serahkan dirhammu kepada Malik bin Aus. Padahal ngambil ini butuh berapa lama? 2 hari atau 3 hari? Hah? Menit. Sekian menit. Mungkin nggak sampai jam-jaman ya. Mereka kan seperti orang dulu kumpul bareng di satu tempat, kemudian tinggal pulang ke rumah untuk ngambil dirham. Itu dilarang oleh Umar. Lalu beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, az-zahab bil fiddah riban illa waha. Emas dengan perak itu riba kecuali hak waha. Hak waha artinya
nyoh nyoh. Ha wa ha kecuali nyoh nyoh. Artinya dari tangan ke tangan. Sehingga di situ Nabi SAW menyebutkan emas dengan perak. Beliau tidak mengatakan dinar dengan dirham. Nah, bedanya apa? Bedanya apa antara emas dengan perak dan dinar dengan dirham? Kalau penyebutannya emas dengan perak, berarti mau emasnya batangan, mau emasnya perhiasan, mau emasnya koin, semuanya masuk dalam kategori benda ribawi. Bisa dipahami ya? Baik. Oleh karena itu menurut pendapat jumhur ulama, walaupun emas itu tidak dipakai sebagai alat tukar, tapi status benda ribawinya tetap melekat. Status sebagai benda ribawinya tetap melekat. Sehingga dalam hal ini pendapat yang lebih kuat adalah bahwa transaksi emas wajib dilakukan secara tunai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum titip jual barang di toko selama 1 minggu, sedangkan barang sudah laku 3 hari? Apakah uangnya boleh dipakai dulu untuk kulaan barang lain, tidak disetorkan? Baik, model konsinyasi seperti ini ya. Jadi penjual naruh barang di mana? Di toko. Berarti status dia ketika naruh barang di toko itu sebagai apa? Titip, jualkan. Akadnya jasa. Akadnya jasa. Berarti posisi toko yang menerima barang itu mendapat amanah untuk menjaga barang itu. Jika nanti ada yang laku, uangnya tolong disimpan. Kamu akan mendapatkan fee sesuai yang disepakati. Maka uang ini uang amanah. Gitu? Sehingga boleh nggak Pak, saya pakai dulu? Kan nanti akan diambil selama 1 pekan. Saya pakai dulu, tak pakai kulaan. Nanti kalau orangnya datang akan saya bayar. Wallahu alam. Kalau Anda punya nominal itu dalam kondisi aman, akhirnya di rumah ada Pak duit senilai itu, tapi di toko ini tak pakai dulu, insya Allah tidak masalah. Karena masalah uang, mau uang di toko, mau uang di rumah, sama saja, gitu ya. Sehingga misalnya di rumah Bapak nyimpen uang 10 juta, di toko dari hasil penjualan barang tadi ada uang 5 juta. Nah, uang di toko ini yang Bapak pakai untuk kulaan. Tapi kan di rumah ada uang berapa? 10. Nah, ketika Bapak gunakan uang ini, padahal itu hasil dari penjualan barang-barang tadi, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soal penghasilan yang tidak diberitahu sama istri, jujur aja nanya pas-pasan. Bagaimana kalau nggak jujur sama istri? Baik. Coba bedakan 2 ini ya. Bedakan 2 ini. Menceritakan sesuatu yang tidak sesuai realita. Yang kedua, tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita. Sama atau beda? Saya ulang ya. Menceritakan sesuatu yang tidak sesuai realita. Yang kedua, tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita. Sama atau beda? Saya dipikir. Sama atau beda? Beda? Atau sama? Ada yang jawab sama nih? Coba. Menceritakan sesuatu yang tidak sesuai realita, dusta atau tidak? Dusta? Ya. Misalnya Anda melihat kejadian A, tapi Anda ceritakan B, dusta ya. Yang kedua, tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita, dusta atau tidak?
Orang ngomong kok dusta ya? Meneng wae kok dusta. Tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita. Dusta atau tidak? Dusta? Dusta? Nggih? Kalau maksiat dusta? Harus disampaikan. Misalnya saya tanya, Bapak pernah maksiat? Coba ceritakan. Perlu nggak? Nggak boleh. Baik, saya tanya Bapak ya. Nah, punya rekening Pak? Punya. Isinya berapa? Banyak. Banyak, Masya Allah. Kenapa nggak diceritakan? Ketika beliau tidak cerita, apakah beliau berdusta? Ya? Tidak ya? Maka tidak cerita tidak sama dengan dusta. Sehingga kalau suami tidak cerita, itu suami pendusta atau bukan? Beliau kan tanya seperti ini. Jadi kalau suami tidak terbuka dengan penghasilannya, apakah itu dusta? Ya? Dusta atau tidak? Nah, jawaban bapak-bapak, ijma tidak. Kalau ibu-ibu dusta enggak? Rawani Pak. Arab jawab rawani itu. Udah dititeni karo sing lanang. Baik. Tidak bercerita kan tidak berdusta, tidak cerita kok ya. Dusta itu dinilai ketika dia cerita. Nah, baru ketika dia cerita ada nilai antara benar atau salah. Kalau dia cerita salah sengaja, dusta. Tapi kalau dia cerita benar, dia tidak berdusta. Paham ya? Tapi kalau dia tidak cerita, tidak bisa dinilai. Ada ungkapan yang disampaikan dalam kaidah mazhab Syafi'iyah, la yunsabu ila sakitin qaulun. Orang yang diam tidak dianggap bicara. Ya benar. Tapi maksudnya kayak tadi. Jadi kalau orang diam saja tidak bisa dinilai apakah dia itu berdusta atau tidak berdusta. Wallahu a'lam. Ya, barangkali ada yang mau disampaikan, silakan. Monggo. Bagaimana supaya anak itu disuruh sholat mau, soalnya anak saya itu belajar mau ngaji nih syaratnya angel. Mau ngaji, tapi kalau disuruh sholat nggak mau. Angel. Umur pinten Pak? Umur 9 tahun. Baik. Bagaimana caranya agar anak itu ketika disuruh sholat rajin sholat atau mau sholat? Umur 9 tahun. Baik. Jadi fase perkembangan anak itu dihargai dalam Islam. Fase perkembangan anak itu dihargai. Anak kalau umurnya di bawah 7 tahun, dia diajak tapi tidak diperintah. Misalnya, ayo sholat, ikut bapak di masjid atau ikut ibu untuk sholat jamaah di rumah, sehingga dia ikut-ikutan tapi tidak diperintah. Nah, kalau sudah usia 7 tahun diperintah, kamu harus sholat, ayo sholat. Nah, perintahnya itu dirutinkan. Setiap kali masuk waktu sholat, perintah sholat. Masuk waktu sholat, perintah sholat. Terus seperti itu. Tapi kalau bosan gimana Pak? Sampai bosan nggak apa-apa, karena itu diperintahkan oleh Nabi SAW. Muru auladakum bis salati wa huwa ibnu sab'in. Perintahkanlah anak kalian untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun. Kalau sudah berusia 10 tahun, barulah ada penekanan. Wadribuhum wa hum abna'u ashrin. Berikan pukulan kepada mereka ketika mereka sudah berusia 10 tahun. Nah, kalau masih usia 9 dan belum balik, belum ada kewajiban untuk memaksa dengan ancaman pukulan. Tapi kalau sudah 10 tahun, nah, boleh dipaksa dengan ancaman pukulan. Tapi pukulannya pukulan ringan, tidak menyakitkan. Misalnya dijewer sedikit, atau mau ditepuk sedikit, atau bisa menggunakan kayu tapi tidak menyebabkan rasa sakit. Tujuannya dalam rangka agar anak ini mau untuk sholat.
Nah terus kalau di usia 9 tahun berarti masih di rentang antara 7 sampai 10. Isinya cuma diperintah terus. Kalau beler-beler Pak, ya tetap diperintah. Sehingga jangan bosan untuk memerintahkan anak. Kadang kan nyuwun sewu nggih, wong tua niku bosan, wis bolak-balik tak kongkon ra gelem Pak. Wis bosan, tak barne wae. Salah Pak. Kalau sampai anak itu tidak sholat, malas sholat gara-gara orang tuanya tidak mau perintah, sing salah sinten? Wong tuane. Loh, tapi kan dia belum balik Pak, nggak wajib. Betul, dia belum balik. Tapi kamu yang sudah balik disuruh perintah. Orang tuanya disuruh memerintahkan anaknya. Kalau tidak ditunaikan untuk memerintahkan anaknya, maka orang tuanya salah karena dia tidak memerintahkan anak untuk sholat. Gitu. Nah sementara misalnya bagaimana caranya agar dia mau bergerak sholat, mungkin bapak bisa kasih motivasi. Awakmu njaluk apa, kamu minta apa biar mau sholat. Kalau misalnya dia nyebut, saya mau sholat syaratnya 1 ya. Apa itu? Haji furoda. Masya Allah, cilik saja. Nah, berarti tabungan sampean kudu serius ya. Masya Allah. Ini ada pertanyaan, apakah kerja boleh cari muka? Cari mukanya siapa ini Pak? Kalau urusan dunia, jenengan nyari dunia silahkan. Sehingga misalnya nyambut gawe, cari muka, ya murni untuk nyari dunia, insya Allah tidak masalah. Karena memang tujuannya nyari dunia. Yang penting tidak sampai mengurangi kewajiban. Sehingga misalnya diminta untuk datang jam 8, pulang jam 4. Ya, jam 8 datang, store muka, setelah itu hilang. Nanti jam 4 datang lagi, store muka untuk pulang, terus pulang. Nah kalau sampai mengurangi kewajiban seperti ini tidak boleh. Pak bos Rauno ya Pak Rawopo, jangan kayak gitu. Kamu punya kewajiban. Sehingga ketika kamu punya kewajiban, maka wajib untuk kau tunaikan. Sebab itu amanah. Sehingga misalnya kalau akadnya misalnya jadi karyawan masuk dari jam 8 pulang sampai jam 4, akadnya seperti itu. Berarti harus kau penuhi, datang ke kantor dari jam 8 sampai jam 4. Rano gawean tetap berada di kantor sesuai dengan perjanjian antara kamu dengan pihak perusahaan ketika kamu mendaftar di sini. Maka dalam hal ini seorang muslim diperintahkan oleh Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Jika memang itu amanah, tidak boleh diabaikan. Cari muka tidak masalah, yang penting kewajiban kamu tidak boleh terabaikan. Wallahu a'lam. Baik. Pun juga satu lagi. Bagaimana kalau tidak di tempat orang yang meninggal disuruh mengaji itu boleh nggak? Diundang ke tempat orang yang meninggal disuruh mengaji, baca Al-Quran. Jenengan tanya apa? Kalau ini bapak kayak mau tanya terkait korban kan? Terkait korban. Saya sempat dengar dari Ustaz kalau pas acara korban itu tidak boleh menggunakan uang kas masjid gitu ya. Acara korban tidak boleh pakai kas masjid, nggih? Itu termasuk gimana, terus solusinya? Hukumnya bagaimana, solusi bagaimana? Masya Allah. Baik. Ada 2 pertanyaan ini ya. Lebih pilih yang mana ini yang dijawab? Korban. Yang korban. Masya Allah. Oke, nyun saya Pak ya, sesuai antrian. Baik, ada pertanyaan. Kalau kegiatan kurban itu tidak boleh pakai kas masjid, itu hukumnya bagaimana dan solusinya bagaimana? Nah, sebelumnya saya mau tanya,
kas masjid itu kegunaannya untuk apa, Pak? Untuk kegiatan masjid. Boleh nggak, Pak, kas masjid dipakai kegiatan jalan sehat sekampung? Misalnya satu kampung ada program jalan sehat, hadiah itu kan juga kas masjid. Boleh? Kenapa enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Oh, jalan sehat bukan kegiatan masjid. Oh, tapi itu panitianya takmir masjid itu. Nah, itu kan cuma panitia. Tapi kalau kegiatannya bukan kegiatan masjid. Contoh yang lain ya. Setelah takmir berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengumpulkan dana dari kas masjid, dana dari masyarakat dan jamaah, alhamdulillah tahun ini memenuhi target, bahkan melebihi dari target. Targetnya 100 juta, takmir bisa mendapatkan 150 juta untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Karena sudah melebihi target, maka takmir diberi apresiasi yang 50 juta untuk jalan-jalan takmir. Kira-kira boleh nggak? Kenapa tidak boleh? Kenapa nggak boleh? Tidak sesuai. Kita akan sepakat mengatakan tidak amanah. Jalan-jalan takmir ke pantai mana, nyewa bis nggo kas masjid, makan-makan kas masjid, oleh-oleh kas masjid. Ridho nggak semua sampean? Kita tidak akan ridho. Oh, saya masuk ke kota infak masjid malah tinggal plesir takmir. Kita tidak akan ridho. Jamaah tidak akan ridho. Kasus lagi ya. Kas masjid diutang takmir, boleh nggak, Pak? Boleh? Takmir butuh duit, utang kas masjid boleh? Boleh. Ada hukum khusus seperti itu di Cipogo? Masya Allah. Semua orang akan mengatakan, wah ini tidak amanah, kas masjid gak diutang no. Lah terus gimana ini, Pak? Baik. Kesimpulannya bahwa kas masjid, kota infak masjid harus digunakan sesuai peruntukannya. Harus digunakan sesuai peruntukannya. Makanya mohon maaf, Pak, saya termasuk yang tidak setuju kalau hanya sebatas berprinsip yang penting nol, saldo nol, saldo nol. Saldo nol bagus, cuman lihat peruntukannya. Kalau saldo nol tapi dibuang-buang untuk hal yang tidak sesuai dengan amanah, yaitu salah. Misalnya kita buat saldo masjid ini nol, sisa 100 juta, udahlah bagikan saja kepada warga sekitar masjid. Kas masjid kok dibagikan ke warga sekitar itu, yaitu menyalahi amanah. Ini akan disebut menyalahi amanah. Sebab yang namanya kota infak itu digunakan sesuai peruntukannya. Peruntukannya untuk apa? Operasional masjid. Nah, kurban itu di luar kegiatan masjid. Walaupun panitianya dibentuk oleh takmir masjid, tapi itu kan cuma panitia. Panitia 17-an bisa saja dibentuk oleh takmir. Panitia jalan sehat bisa saja dibentuk oleh takmir. Tapi kita sepakat kegiatan 17-an, jalan sehat bukan termasuk kegiatan masjid. Sehingga jangan menggunakan kas masjid, karena ini termasuk sikap tidak amanah terhadap kas masjid. Nah, terus muncul pertanyaan, lalu solusinya bagaimana? Baik, sekarang saya mau tanya, saat kegiatan kurban, biaya terbesar itu apa, Pak? Biaya terbesar itu apa? Konsumsi. Kalau jagal itu murah, Pak. Misalnya satu kambing jenengan ngundang jagal ya, bayari untuk nyembelih sampai ngelet sampai nyacah-nyacah berapa kira-kira? 100? 100 mau? 200? Anggaplah 200 dah. Sampean sembelih kambing saya, nanti dikuliti, dikeleti, cacah-cacah sampai jadi, tak bayar 200. Mau? Mau. Itu mau dia. Udah. Kalau hanya untuk biaya ini murah. Yang mahal itu konsumsi, Pak. Halang sing teko sak kampung. Nggih, kegiatan kurban yang datang berapa? Sak kampung melu kabeh.
cilik gede lanang wedok kumpul kabeh, antara yang sampai orang merdeka dan budak-budaknya pun ikut datang ya. Andai kan ada budak. Ayo nanggung konsumsi wong sak kampung, ditanggung sahibul kurban, keberatan. Sehingga sahibul kurban bayar biaya admin misalnya 200.000 untuk biaya penanganan hewan kurban. Cuman itu nggak cukup kalau dikumpulkan untuk biaya konsumsi masyarakat sekampung, ditambah fasilitas, ono deklet, ada alat-alat dan seterusnya. Akhirnya kuranglah biaya itu. Pertanyaannya, kalau biaya kurang seperti ini, solusinya bagaimana? Solusinya adakan iuran warga, seperti kegiatan 17-an. Kalau ada kegiatan, nyun sewu, nyadran itu di sini kegiatannya apa? Open house. Nggak ada kegiatan kampung, lomba-lomba nggak ada. Nggak ada. Kalau yang lomba-lomba 17-an. Nah, untuk kegiatan lomba 17-an, biayanya dari mana? Dari iuran. Gunakan seperti itu sebagai solusi untuk korban, sehingga jangan dibebankan ke sahibul korban, terlalu berat. Yang kedua, jangan diambilkan dari kas masjid, itu sikap tidak amanah. Solusi yang paling gampang, jangan utang bank ya, salah. Atau menjual kulit untuk operasional, ini juga nggak boleh. Yang paling memungkinkan iuran sekampung, sehingga nanti masyarakat sudah swadaya, karena ini nanti untuk kegiatan masyarakat, maka diambil dananya dari masyarakat, lalu nanti dipakai untuk kegiatan masyarakat, dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk panitia, untuk masyarakat. Insya Allah dengan cara demikian akan tetap terlaksana program seperti ini, dan di sana tidak ada bentuk pelanggaran terhadap dana. Sehingga jangan sampai sekali-sekali Pak menggunakan kas masjid, itu pelanggaran dan tidak amanah. Kalau sudah terlanjur Pak, yang dulu-dulu gimana? Wajib ganti itu Pak. Itu wajib ganti. Dulu pakai kas masjid berapa? Ya 5 juta, 10 juta, Masya Allah. Sudah berapa tahun? Ya kurang lebih sudah 4-5 tahun yang lalu. Kalau begitu kumpulkan dana dari masyarakat untuk ganti nilai itu, karena itu amanah. Sehingga dilarang keras menggunakan kas masjid untuk kegiatan yang bukan kegiatan masjid, karena kas masjid itu amanah untuk operasional masjid. Wallahu a'lam. Kira-kira aman seperti ini cukup penjelasannya. Nah, baik, ada lagi yang mau disampaikan? Konsumsi itu diambil dari daging sahibul korban, dimakan bersama. Ya, insya Allah tidak masalah, asal sahibul korban ridho. Tapi insya Allah di masyarakat kita sahibul korban selalu ridho. Nah, masalahnya kan nasinya, snack itu kan nggak bisa daging lah. Nambah misalkan iuran 3,5 gitu ya, 3,5 untuk ke hewannya, 36 kurang, 100.000 konsumsi itu kurang, karena yang datang kan banyak sekali. Sehingga bumbu, nasi, snack, kemudian apalagi wedangan ya. Wah, minuman kan beraneka macam ya. Kadang ada teh, terus susu, jahe dan seterusnya. Biasanya saya rela, kadang itu suka rela dari warga bawa. Nah, kalau seperti itu, intinya begini, dibebankan ke sahibul korban terlalu memberatkan ya. Sebaiknya warga turut proaktif ikut membantu kegiatan ini, karena ini adalah kegiatan bersama masyarakat. Jadi kalau mengambil daging untuk makan bersama tidak masalah. Wallahu a'lam. Nah, pun jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Orang beriman adalah orang yang membenci sesuatu yang melanggar syariat Islam. Jika yang kita benci ternyata menimpa anggota keluarga kita, apa bisa dikatakan ada yang salah pada diri kita? Semisal anak yang bertato atau suka mabuk. Sebagai orang yang beriman, bagaimana kita menyikapinya, baik kepada anggota keluarga tersebut maupun kepada Allah? Baik. Keberadaan pelanggaran yang terjadi di anggota keluarga, sekali lagi, itu tidak memberi cacat kepada kepala keluarga, baik bapaknya maupun ibunya. Cuman kan penilaian masyarakat seperti tadi Pak ya, jika ada yang jelek di anggota keluarga, ki anake sapa to? Nggih? Yang dimintai bertanggung jawab siapa? Bapaknya. Iki anake sapa to? Anake Nabi Adam. Nah, kan semua anak keturunan Nabi Adam. Nah, karena itu dalam hal ini ketika orang tuanya sudah mengingatkan, sudah berusaha untuk mencegah anaknya berbuat salah dan seterusnya, namun yang bersangkutan tetap melakukan pelanggaran, ya kasusnya sama seperti Nabi Nuh dengan anaknya. Anaknya sudah diminta oleh Nabi Nuh, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, ayo ikut naik perahu bersamaku. Tapi dia enggak mau. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Anaknya bilang, aku akan berlindung ke atas gunung agar bisa terlindungi dari air. Ya enggak ada yang bisa. Allah tenggelamkan semuanya. Baik. Intinya sepanjang yang bersangkutan sudah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka yang bersangkutan tidak bertanggung jawab terhadap pelanggaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami safar ke Gunung Kidul. Masya Allah. Gunung Kidul belum safar ya. Dalam perjalanan masuk waktu zuhur, kami sholat di masjid dan imam menjelaskan kepada makmum sholat di jamak qashar 2 rakaat. Zuhur, asar pulangnya sudah sampai Jogja, tapi belum sampai rumah kami sholat wajib maghrib di masjid di jamak qashar juga maghrib isya. Ya ini tidak boleh. Jogja ke Gunung Kidul safar Bapak? Nah ini terlalu berlebihan ini. Jogja Gunung Kidul, misalnya piknik ke Pantai Drini atau piknik ke Baron misalnya, dari Jogja ke Baron, tapi kan itu naik gunung Pak ya, yang rumahnya di atas gunung juga banyak ya. Nah yang seperti ini belum safar, maka tidak boleh qashar. Oleh karena itu dalam hal ini yang kemarin qashar sholatnya harus diulang, karena dia sholat kurang jumlah rakaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau punya hajat, apakah boleh di dalam undangan dicantumkan nomor rekening? Masya Allah. Ini harusnya QRIS ya, bukan nomor rekening. Nah. Ya, niatnya apa? Ada kemungkinan niatnya minta. Nah, kalau niatnya minta, ya ini termasuk meminta-minta. Dan minta-minta itu enggak boleh. Tapi kalau niatnya, ada banyak Pak yang mau nyumbang, cuman kita bingung nih, makanya mereka minta tolong dicantumkan nomor rekening di undangan. Jadi sifatnya memang ada banyak yang sudah info, saya mau nyumbang, atau hampir semua yang diundang mau nyumbang. Nah insya Allah jika Anda memberi info itu dalam rangka menjawab mereka yang mau ngasih hadiah, silakan. Karena ketika ada orang yang sudah menyatakan aku mau ngasih hadiah ke kamu, tolong minta alamat, sama saja ya. Terus kita ngasih alamat, boleh? Boleh. Tapi kalau setiap ketemu orang,
Ini nomor rekening saya, Mas. Ya, ada kemungkinan dia minta. Baik. Assalamualaikum mohon penjelasan tentang hadis anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Bagaimana nasib keluarga dan orang tua akibat anaknya belum diakikahi? Anak tergadai dengan akikahnya. Kullu ghulamin murtahinun bi akikatihi yudhbahu yawma sabi'ihi wa yusamma. Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya yang disembelih di hari yang ke-7 dan dia diberi nama. Makna tergadai dengan akikahnya ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan maknanya adalah jika anak ini meninggal sebelum balik, maka orang tua tidak bisa mendapatkan syafaat dari anak itu karena dia belum diakikahi. Dan pendapat ini keterangan Imam Ahmad. Kemudian ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud tergadai dengan akikahnya adalah bukan berkaitan dengan masalah syafaat. Ini nggak ada hubungannya. Namun si anak dia terikat dengan godaan setan, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, bahwa setiap kali ada bayi yang lahir, dia akan diganggu oleh Ummu Sibyan. Diganggu oleh Ummu Sibyan. Karena dia mau dijadikan sebagai pengikut setan, maka ditandai sama setan, ini nanti jadi pengikutku. Begitu lahir, diganggu oleh Ummu Sibyan. Dan untuk bisa melepas itu adalah dengan cara diakikahi. Ini pendapat Ibnu Qayyim. Dan ada beberapa pendapat yang lain. Wa ala kullin, intinya dalam hal ini ada khilaf tapi sifatnya ijtihadi. Ada khilaf yang sifatnya ijtihadi. Dan wallahu ta'ala alam, kesimpulan yang lebih tepat bahwa anak itu tergadaikan dengan akikahnya, ini sebenarnya isyarat bahwa akikah itu wajib bagi orang tua yang mampu ketika dia punya anak untuk mengakikahi anaknya. Kalau nggak mampu, ya sebagaimana kurban yang tidak mampu, sebagaimana bayar zakat yang tidak mampu. Kalau tidak mampu gimana? Ya, tidak wajib. Bagi yang mampu, dia harus melakukan itu. Digambarkan oleh Nabi SAW, akikah itu seperti nebus gadean, yang itu hukumnya wajib. Dan insya Allah itulah yang lebih tepat dalam hal ini. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Kapan dikodok? Kasusnya ada seorang ibu sakit, demam, pusing, menggigil di rumah sendiri, tidak kuat berdiri. Akhirnya mengkodok sholat duhur, asar, maghrib, isya ketika badannya sudah enak. Sholat boleh dikodok. Yang disebutkan dalam nas itu ada dua keadaan: lupa dan ketiduran. Rasulullah SAW bersabda, "Man nama an salatin au nasiyaha falyusalliha hina dzakaraha la kafarata lahu illa huwa." Siapa yang ketiduran atau lupa sehingga belum sempat sholat, maka hendaknya dia kerjakan ketika ingat. Tidak ada kafarah bagi dia selain itu. Tidak ada kafarah bagi dia ketika itu. Sehingga apabila yang bersangkutan sakit, menggigil sampai ketiduran lalu nggak sholat, maka begitu sadar segera sholat. Namun kalau sakit, menggigil, nggak bisa bangun tapi masih ingat sholat, tidak ketiduran, tidak lupa, tetap wajib sholat walaupun dalam kondisi menggigil. Tapi nggak bisa bangun, Pak, sebisanya, sholatnya sebisanya. Jadi kalau bangun pusing,
muntah, maka jangan bangun, tetap tidur. Salatnya sambil tidur. Boleh salat sambil tidur? Boleh. Sebagaimana yang pernah disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin. Kerjakan salat sambil berdiri. Kalau enggak mampu sambil duduk, kalau enggak mampu sambil berbaring. Demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan, lebih afdal mana, memberikan atau membagikan kurban kita ke tetangga terdekat yang terbilang kaya atau mampu, ataukah kepada orang lain yang lebih membutuhkan? Kalau sudah selesai disembelih, masalah distribusi bebas. Masalah distribusi bebas. Dan yang paling afdal Anda berikan kepada keluarga, kepada tetangga, keluarga dekat, tetangga dekat, dan seterusnya. Tujuannya adalah dalam rangka untuk membangun keakraban. Mereka punya hak sebagai tetangga, mereka punya hak sebagai keluarga. Boleh nggak ngasih hasil korban ke non muslim? Boleh. Dan dulu sebagian sahabat ketika berkorban, seperti Jarir bin Abdullah ketika korban, beliau berikan sebagian hasilnya ke Yahudi. Jika ada kelebihan dana, bagaimana hukumnya? Suami korban 1 ekor, istri korban 1 ekor, orang tua yang sudah meninggal 1 ekor. Kebanyakan ya. Yang sudah meninggal, dia tidak diatasnamakan sendiri. Jadi korban untuk yang sudah meninggal itu ada 3. 1, diikutkan dengan yang hidup. Misal orang tua suami, maka saat suami berkorban atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya, maka semua anggota keluarganya, istrinya, anaknya, kemudian orang tuanya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, semuanya dapat pahala. Yang kedua, korban atas nama orang yang sudah meninggal karena wasiat. Yang bersangkutan waktu masih hidup pesen, nanti kalau saya mati tolong belikan seekor sapi, sembelihkan atas nama aku sendirian. Nah, ini wasiat. Ketika beliau meninggal dunia, wajib ditunaikan. Yang ketiga, korban atas nama orang yang sudah meninggal tanpa wasiat, dalam mazhab Syafi'iyah tidak sah. An-Nawawi menegaskan, orang yang berkorban atas nama orang lain wajib minta izin. Jadi kalau bapak punya keluarga di luar kota, lalu dibelikan seekor kambing di sini, terus Anda mau korban atas nama orang itu, harus dihubungi dulu. Kamu, saya belikan seekor kambing ini, nanti mau saya korbankan atas nama kamu, mau enggak? Kalau mau, sah. Nah, nanti dia pasang niat. Orang tadi pasang niat, akan kami sembelih tanggal sekian di tempat ini. Siap. Dia berniat, selesai, sah. Sehingga kalau korban atas nama orang lain dalam mazhab Syafi'iyah harus minta izin kepada yang bersangkutan. Nah, kepada mayit kan nggak bisa minta izin. Sehingga dalam hal ini tidak bisa korban atas nama mayit. Baik, ini di luar korban nanti dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang dulu hartanya cukup banyak, tiap tahun menyembelih hewan korban, tapi beberapa tahun terakhir usahanya mengalami bangkrut. Dia menanggung banyak utang, tetapi tetap menyembelih hewan korban. Apakah tindakan tersebut benar? Orang yang punya utang dan dia korban boleh dengan ketentuan utangnya longgar, tidak mendesak, sehingga saat dia berkorban tidak menyebabkan posisi utangnya terganggu. Insya Allah tidak masalah. Tapi kalau utangnya mendesak, pokoknya harus segera dibayar. Nah, jangan dahulukan amal yang tidak wajib sementara ada kewajiban dia belum tunaikan. Dahulukan bayar utang dulu baru korban.
Ketika hewan korban dibeli dalam kondisi sehat, namun ketika diturunkan dari mobil, kaki sapi terjepit sehingga pincang, korbannya sah atau tidak? Sah atau tidak? Hah? Sakitnya sampai pincang tadi ya, kaki sapi kejepit, atau saat dia jatuh kepleset, kecetit dan seterusnya, sehingga sapi itu pincang, boleh nggak tetap disembelih atau ganti sapi yang lain? Hah? Coba lihat ini ya, cacat hewan. Cacat hewan kurban. Cacat hewan kurban itu ada dua. Terjadi sebelum ditakyin. Sebelum ditakyin. Yang kedua terjadi setelah ditakyin. Ditakyin itu apa, Pak? Hah? Ditakyin itu artinya ditegaskan untuk dikorbankan. Itu namanya ditakyin. Sehingga begini, saya punya 10 ekor kambing. Saya punya 10 ekor kambing, ada? Yang jantan 7, yang betina 3. Semuanya layak untuk disembelih korban, memenuhi syarat usia, tidak ada cacat dan seterusnya. Udah? Kemudian saya ngomong, insya Allah Idul Adha ini saya akan korbankan salah satu. Saya akan berkorban 1 ekor dari kambing saya. Baik. Ketika saya sudah ngomong seperti itu, apakah saya sudah takyin? Hah? Sudah takyin atau belum? Belum takyin. Kok bisa, Pak? Saya cuma ngomong saya tahun ini akan berkorban dengan kambing saya salah satu. Yang mana? Nggak tahu. Karena ada 10. Udah? Sehingga karena belum ditegaskan yang mana yang mau dikorbankan, berarti belum ditakyin. Nah, ternyata salah satu ada yang cacat. Menjelang tanggal 1 Idul Adha, salah satu ada yang cacat. Nah, terus saya pikir, wah ini mumpung cacat ya sisan aja. Ya sudah, kamu yang saya korbankan. Karena dia yang cacat. Boleh? Tidak. Karena cacatnya terjadi sebelum takyin. Tapi kalau sudah ditakyin, misalnya saya membeli seekor sapi atau seekor kambing dengan niat ini nanti akan saya korbankan, tak titipkan di tempatnya A. Saat diantar kecetit, pincang. Karena sudah ditakyin, tidak perlu diganti. Begitu? Nah. Alam. Pencegah Bapak? Nah. Boleh tanya langsung? Nah. Ini kan sering terjadi perbedaan hari raya. Kebetulan kan kalau saya kan memang perbedaannya bukan sendiri. Nah itu kan ada perbedaan antara ormas dengan pemerintah. Kemudian kalau saya sendiri itu pemerintah. Nah kalau saya sebagai tukang sembelih boleh nggak itu nyembelih di apa itu hari raya ormas tersebut yang berbeda? Baik. Kejadiannya ada tukang sembelih dan terjadi perbedaan hari raya Idul Adha antara ormas A hari Sabtu misalnya, sementara pemerintah hari Ahad. Ya. Kalau kita belum sholat Id, jadinya kan belum sholat Id ya, diminta untuk menyembelih di tempat orang yang hari rayanya Sabtu, padahal hari raya kita Ahad, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Yang jadi acuan adalah sahibul korban. Yang jadi acuan sahibul korban. Sehingga kalau sahibul korbannya sudah sholat, maka dia disembelih di hari setelah dia sholat, sah. Sementara penyembelih di sini wakil. Nah, kalau sifatnya wakil, maka dia seperti petugas saja, seperti alat untuk menyembelih, sehingga tidak masalah walaupun yang menyembelih belum berhari raya, belum sholat.
Wallahu a'lam. Nah. Baik.